Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Ngunduh Jiwo. Cerita ini ditulis oleh Restu Wiraatmaja. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Ngunduh Jiwo. Si pengurang dewa dan kaya gembira tepat Ini sebenarnya Bapak kerja apa toh? Semenjak Mbak Wati gak ada, Bapak jadi aneh. Belum lagi penyakit yang Ibu derita selama berbulan-bulan. Tolonglah Pak, bersikaplah terbuka kepada JK. Pak Wikto tampak kesal dengan kecerewatan dari JK yang tidak seperti biasanya. JK yang dikenal penurut kini berubah drastis menjadi seorang pria yang penuh dengan pemberontakan terhadap hal-hal yang tidak masuk akal menurut dirinya sendiri. Tumben kamu cerewet, Le. Apa kamu lupa siapa yang menghidupimu saat ini? Kamu harus tahu kita orang susah. Kita harus membuat penawaran khusus. Penawaran khusus? Nanti kamu tahu, Cak Bagus. Pak Wikto pun mencium kening anak bungsunya itu. Ia kemudian meninggalkan JK seorang diri di rumah bersama dengan ibunya. Walaupun terasa masih janggal, JK masih terus menerima hal semacam itu demi kebaikan dirinya dan kesehatan ibunya. Pak Wikto berjalan meninggalkan rumahnya. Ia kini bertolak menuju ke salah satu rumah besar yang memang sangat dikenal oleh seluruh warga di desa Tejokromo. Pekerjaannya sekarang adalah menjadi orang yang menjadi bagian penting dari berjalan atau tidaknya kesejahteraan dari para penghuni rumah besar tersebut. Saat tiba di rumah besar itu, dirinya langsung disambut oleh seorang wanita yang penuh dengan kemewahan. Langkah wanita tersebut sangat menawan dan mempesona. Tubuhnya yang sangat cantik serta ketegasannya dimiliki sifatnya yang membuat orang-orang di desa Tejokromo tunduk kepadanya. Selamat datang kembali, Wikto. Bunda, aku sudah melakukannya. Kamu memang hebat, Wikto. Aku harap tawaran ini dapat membahagiakanmu. Ternyata seorang pria asing yang saat itu mendatangi rumah Ibu Sri adalah Pak Wikto. Dan Pak Wikto sendiri adalah orang yang bekerja sama dengan Bunda Melati untuk membongkar orang-orang yang sedang mencari tahu informasi tentang ritual yang dilakukan oleh Bunda Melati. Lalu apakah mereka berdua datang ke rumahmu besok pagi? Mereka akan datang. Bagus, kita harus jepak tikus itu ke dalam lubang yang penuh duri. Pak Wikto pun dipersilakan untuk masuk ke dalam rumah. Sebentar lagi malam ritual akan tiba. Namun Bunda Melati memiliki rencana lain untuk bisa menjebak orang-orang yang memang sering membuntuti rencananya secara sembunyi-sembunyi. Sementara itu JK sudah tertidur lelap. Di hadapannya keluar seorang wanita dan berjalan melewatinya menuju ke kamar mandi. JK masih tidak sadar jika yang baru saja melewatinya saat tidur adalah ibunya sendiri yang didiagnosa tidak bisa berjalan selama berbulan-bulan. Dan saat yang bersamaan, terdengar sesuatu dari arah kamar mandi. Suaranya begitu jelas. JK langsung terkejut saat dia mendapati kamar ibunya sudah terbuka lebar. Ibu! JK pun segera mencari ibunya. Dia mencari ke bagian depan rumah, namun dia tidak mendapati siapapun di luaran. Firasatnya tertuju kepada arah kamar mandi sembari menelan ludahnya sendiri. JK berjalan perlahan. Ia merasakan ada hal buruk yang menimpa kepada dirinya. Dan saat dimana dirinya sudah berada tepat di hadapan kamar mandi, JK melihat ada beberapa butir bunga melati yang sudah berada tepat di hadapan pintu kamar mandi. Ini... Karena penasaran, JK pun segera mendobrak kamar mandi itu. Dan saat dimana pintu kamar mandi terbuka lebar, dia terkejut bukan main saat melihat ibunya sudah tenggelam di bak mandi dengan posisi kedua tangan yang sedang berpegangan ke bagian bahu bak mandi. Ibu! Dan ternyata korban ke-9 adalah Ibu Heni. Lelayu dikumandangkan, orang-orang di sekitar desa Tejokromo saling membicarakan dengan pandangan yang kurang baik terkait dengan kematian dari Ibu Heni. Mereka yang mengenali Ibu Heni sebagai sosok figur seorang ibu yang tidak memiliki kegiatan yang aneh atau semacamnya, tiba-tiba mendapatkan sebuah musibah besar untuk dirinya sendiri.
Sementara itu Pak Sumardi dan Ibu Sumi menuju ke rumah Ibu Heni. Langkah kaki mereka agak dipercepat karena posisi dari jenazah sendiri sudah tercium aroma yang tidak sedap dari tubuhnya. Masyarakat masih membicarakan hal yang tidak terselesaikan semenjak kematian dari Kusumawati. Ibu Heni mendapati sebuah penyakit aneh hingga menyebabkan kedua kakinya tidak bisa digerakkan. Pak Wikto yang biasanya mengurus dan menjaga ladang di dekat rumahnya kini rela meninggalkan harta warisan dari orang tuanya hanya untuk menjalani sebuah pekerjaan baru yang tidak ada satupun warga di desa Tejokromo yang mengetahuinya. JK memiliki beban yang sangat besar, beban mentalnya perlahan terlatih. Ia bahkan tidak mengerti mengapa sebuah musibah selalu menancap kencang di kehidupannya. Seakan takdir yang selalu berpihak terhadap orang-orang tertentu, JK bahkan masih belum menerima akan takdir yang amat menyakitkan ini. Bendera kuning yang berdiri tegak di hadapan rumah membuat Pak Sumardi dan Ibu Sumi segera menuju ke rumah tersebut. Kedatangan mereka berdua layaknya sebagai pertanda yang buruk. Tatapan mata dari para warga mulai semu saat Pak Sumardi dan Ibu Sumi melewati mereka. Perlahan mereka menundukkan kepalanya masing-masing saat kedua orang langka ini berjalan menuju ke dalam rumah Pak Wikto. Saat Pak Sumardi dan Ibu Sumi menemui Pak Wikto, keduanya langsung tertuju kepada ekspresi wajah Pak Wikto yang tidak menggambarkan ekspresi kesedihan. Bisa langsung dimulai proses pemandiannya? Tanya Pak Wikto. Ibu Sumi memegang baju Pak Wikto ya kemudian mendekatkan hidungnya ke baju milik Pak Wikto. Entah apa yang akan dilakukan oleh Ibu Sumi, akan tetapi dia memiliki firasat yang kurang baik akan kematian dari Ibu Heni. Sejak kapan parfummu berwangi melati, Wikto? Pak Wikto mati langka. Ia sangat gugup untuk menjawab pertanyaan krusial yang dilontarkan oleh Ibu Sumi secara spontan. Ibu Sumi mencoba untuk mencari tahu akan sebuah kematian yang memang tidak sesuai dengan logika. Salah satunya adalah kematian dari Ibu Heni. Siapa yang mengira Ibu Heni dapat berjalan ke arah kamar mandi sedangkan kedua kakinya tidak bisa digerakkan? Siapa yang mengira Ibu Heni dengan mudahnya masuk ke dalam kamar mandi dan menaiki bak tersebut dengan kondisi kaki yang lumpuh yang kemungkinan kecil sangat sulit untuk dilakukan olehnya? Itulah Ibu Sumi. Dia mencoba mencari tahu terkait kematian dari jenazah yang akan dimandikannya. Dia bukanlah orang yang bertugas untuk menanyakan langsung dari luar bidangnya ataupun yang lainnya. Hanya saja ada satu hal yang memang harus ditanyakan terkait dengan kematian dari si jenazah tersebut. Jika tidak ada resiko yang harus diambil olehnya, jika Ibu Sumi tidak memperhatikan terkait dengan hal remeh tersebut, bisa saja Ibu Sumi mendapatkan teror yang mengganggunya seumur hidup. Pak Wikto segera menjauhkan dirinya dari Ibu Sumi. Dia menjauh berkisar 2 langkah dari tempat Ibu Sumi dan Pak Sumardi berdiri di tempat. Rasanya ini pertama kalinya untuk Pak Wikto dengan mendapati sebuah ketidaknyamanan yang membuatnya sedikit tertekan. Ibu Sumi hanya tersenyum. Ia tahu ada yang tidak beres dengan gelagat aneh dari Pak Wikto yang tiba-tiba menjauh darinya tatkala hidungnya mencium baju yang memiliki parfum bau melati. Di mana jenazahnya? Dia sudah berada di kamar. Sementara itu di rumah Bunda Melati, 2 orang wanita sudah berdiri sembari membawakan sebuah karangan bunga kecil yang sudah dibuatnya di rumah. Tidak berselang lama seorang wanita mengenakan pakaian serba hitam lengkap dengan kacamata mewahnya keluar dari rumah. Ia keluar bersamaan dengan Bagus yang mengenakan warna pakaian yang sama. Semua sudah siap? Sudah, Bunda. Aku penasaran dengan 2 pemandi jenazah itu. Aku ingin menyambutnya tepat di saat jenazah telah dibungkus oleh kain kafan. Langkahnya begitu anggun. Setiap langkahnya yang penuh hati-hati selalu menebarkan bau melati yang amat menyerba. Bunda Melati dan yang lainnya bersiap untuk menuju ke tempat Pak Wikto, tempat pemandian jenazah. Ibu Sumi telah siap untuk memandikan jenazah Ibu Heni. Seperti biasa Pak Sumardi berjaga-jaga di luaran jika memang ada satu kendala yang dia rasa kurang beres. Dilihat dari jasadnya, Ibu Heni tenggelam di sebuah bak mandi yang membuatnya tenggelam dan meninggal karenanya. Tubuhnya yang pucat dan beberapa bagian tertentu selalu mengeluarkan lendir air yang mengeluarkan bau busuk. Aneh rasanya, seperti beberapa kasus yang sama. Kematian dari Ibu Heni seperti layaknya kematian dari anaknya sendiri, yaitu Kusumawati. Bedanya tubuh dari Ibu Heni tidak menekuk dan dalam keadaan normal. Hanya saja bau busuk yang dikeluarkan amat mengganggu proses pemandian dari jenazah Ibu Heni. Beberapa kali Ibu Sumi mengulur waktu untuk memandikan jenazah Ibu Heni karena bau busuk yang dikeluarkan dari tubuh jenazah.
Ia tahu tatkala jenazah meninggal dalam kondisi yang di luar logika, Ibu Sumi akan merasakan ada tekanan tertentu di saat memandikannya. Kedua tangannya mulai memijati bagian perut si jenazah, kemudian ia membersihkan sela-sela dari beberapa bagian tubuh yang memang harus dibersihkan agar bersih. Setidaknya Ibu Sumi bisa mengetahui secara pasti letak bau busuk yang dikeluarkan dari tubuh si jenazah tersebut. Sempat ia memikirkan pikiran yang di luar nalar saat tatapannya terarah kepada bagian vital dari jenazah tersebut. Pasalnya ia seperti meyakini jika letak pusat dari bau busuk itu berada pada bagian alat vital si jenazah tersebut. Dan benar saja, saat dirinya kembali mengecek bagian vital dari tubuh Ibu Heni, ia mendapati ada cairan yang terus mengalir berwarna kuning seperti nanah. Ibu Sumi segera menutupi hidungnya rapat-rapat. Kepalanya tiba-tiba pusing di saat bau busuk itu kembali menyerba. Aneh, mengapa jenazah yang sama terlahir kembali? Apakah ini bagian dari perbuatan si iblis itu? Namun ia tidak menyerah. Ia harus segera membersihkannya. Waktu terus berputar. Orang-orang di luaran sudah menunggu saat dimana proses pemandian itu akan selesai. Ibu Sumi memberanikan diri untuk membersihkan bagian dari alat vital si jenazah. Ia tidak tega jika tubuh si jenazah belum sepenuhnya dibersihkan dan membuat si jenazah dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Proses terakhir dari pemandian jenazah pun dilakukan. Ibu Sumi berusaha dengan keras untuk membuat tubuh si jenazah tersebut dalam keadaan yang semestinya. Perlahan ia bentukkan kedua tangan seolah-olah sedang mendekap dada. Lalu rapihkan bagian rambut dari jenazah tersebut dengan penuh ketulusan agar si jenazah bisa menuju ke alam selanjutnya dengan keadaan tenang. Aku tidak mengenalmu dengan dekat, Heni. Tapi aku mengetahui kejanggalan yang dilakukan suamimu. Jika benar apa yang aku katakan, berikan aku sebuah pertanda. Ibu Sumi memperhatikan sekitaran tempat pemandian jenazah. Lagi-lagi ia mencari sebuah pertanda untuk membenarkan keraguannya dalam menganalisa kematian seseorang yang dirasa sangat aneh dan tidak wajar. Dari balik layar, Ibu Sumi melihat ada seorang wanita dengan posisi tubuh seperti sedang duduk menggoyang-goyangkan kain penutup tempat pemandian. Ia tahu sesuatu yang nantinya akan memberikan pertanda benar-benar telah tiba. Berarti benar kematianmu benar-benar bukan kematian yang normal. Benar begitu, Heni. Saat dimana Ibu Sumi sedang memperhatikan sosok wanita yang sedang menggerak-gerakkan kain, tiba-tiba ia terkejut saat kedua tangan dari Ibu Heni sudah dalam keadaan yang berubah. Kedua tangan dari Ibu Heni yang awalnya mendekap di bagian dada kini berubah layaknya sedang dalam keadaan terlentang. Dan yang membuatnya sedikit ketakutan adalah kedua mata dari Ibu Heni yang awalnya terpejam kini terbuka kembali. Tatapannya terarah kepada bagian atas langit. Tatapannya benar-benar tajam seperti orang yang terbangun dari kematiannya. Ibu Sumi kembali membereskan kedua tangan dari almarhumah Ibu Heni yang sudah terlentang. Ia juga kembali menutup kedua mata yang awalnya terpejam kini terbuka kembali. Dari beberapa kejadian aneh ini, Ibu Sumi semakin yakin jika kematian dari Ibu Heni adalah kematian yang sama seperti mendiang Kusumawati. Bisa dibilang kematian keduanya masih terikat dan terlibat terhadap satu kepastian yang bisa saja ada perkara yang sengaja dibuat untuk kematian aneh keduanya. Wito, kau telah membuat neraka sendiri atas kematian keluargamu. Setelah proses pemandian selesai, Ibu Sumi segera meminta kepada suaminya untuk memanggil orang-orang yang bertugas untuk mengkafani jenazah. Dalam keadaan seperti ini, Pak Sumarji membiarkan istrinya untuk terduduk diam sembari mengeluarkan sisa-sisa energi yang kurang baik yang terkadang terserap ke dalam tubuhnya sendiri. Sembari menenangkan istrinya, Pak Sumarji menanyakan beberapa pertanyaan yang membuatnya ragu akan kematian dari istri Pak Wikto ini. Aku merasa ada yang aneh dengan kematian dari Ibu Heni ini. Aku sudah tahu penyebab kematiannya, Pak. Ibu sudah tahu. Kematian ini tidak ada bedanya dengan kematian dari Kusumawati. Dari bau busuk yang dikeluarkan dan berpusat tepat kepada bagian alat vital si jenazah. Lalu keduanya meninggal dengan situasi yang sama, namun dengan kondisi yang berbeda. Situasi yang sama namun dengan kondisi yang berbeda. Keduanya sama-sama korban yang diceritakan oleh Basur. Situasi mereka hampir berdekatan dengan jarak bulan pernikahan. Yang membedakan kondisi keduanya meninggal dengan tubuh yang berbeda.
Tubuh dari Kusumawati meneguk, sedangkan sang ibunya meninggal dalam keadaan yang tidak normal. Tidak normal? Benar. Siapa yang akan mengira jika kedua kaki Ibu Heni telah lumpuh, namun dia bisa berjalan dengan tegapnya ke arah kamar mandi hingga menenggelamkan tubuhnya ke bak mandi? Bukankah itu kematian yang tidak normal? Pak Sumardi terkejut dengan analisa yang dilakukan oleh Ibu Sumi terhadap jenazah Ibu Heni. Ia tidak percaya jika yang dilakukan oleh Ibu Sumi benar-benar tepat sasaran dengan apa yang sedang terjadi saat ini. Selama bertahun-tahun mereka memandikan jenazah, Pak Sumardi dan Ibu Sumi mempelajari banyak hal akan kejahatan orang-orang yang akhirnya terungkap dengan tanda-tanda kecil yang dilakukan jenazah saat dimandikan. Lantunan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran akhirnya digaungkan. Banyak para warga yang berduyun-duyun untuk memasuki rumah almarhumah. Dikenal sebagai orang yang tertutup, para warga tidak menyangka jika Ibu Heni akan menyusul anaknya, yaitu Kusumawati, dengan jarak 1 tahun lamanya. Jika masih berada di dekat sisi ibunya, ia hanya menangis dan masih belum menerima dengan ikhlas akan kematian dari ibunya yang sangat misterius itu. Berbeda dengan Pak Wikto, dia tampak merasa gugup dan tidak tenang. Air matanya saja tidak menetes saat jasad sang istri sedang dikerumuni oleh para warga yang sedang mengaji. Ia seperti sedang menunggu seseorang untuk hadir ke rumahnya dengan perasaan yang kurang nyaman. Artinya dari raut wajah Pak Wikto dan ekspresi yang sangat pasif, Pak Sumardi dan Ibu Sumi merasa ada yang sedang ditutup-tutupi oleh Pak Wikto atas kematian Ibu Heni. Sebelum jenazah diangkat menuju keranda, dari kejauhan terdengar suara mobil. Suara itu membuat beberapa warga langsung menepikan mobil mewah berwarna putih. Dari mobil tersebut keluarlah 4 orang dengan mengenakan pakaian serba hitam. 3 dari ke-4 orang tersebut langsung menyambut para warga sembari mengeluarkan sesuatu dari dalam kantong celananya masing-masing. Mereka berjalan dengan sombongnya sembari mengepus rokok kretek dengan bebauan yang sangat menusuk hidung. Tidak berselang lama, pria yang ditungguinya keluar dari rumah. Seperti biasa, pria tersebut menyalami tangan wanita cantik dengan sanggul yang rapi apik. Mereka berdua ada di sini, Bunda. Bunda Melati langsung melihat ke arah yang dimaksud. Ia kemudian menurunkan kacamata hitamnya hingga kedua matanya yang telah bercelak hitam dapat melihat dengan jelas bentukan dari tubuh Ibu Sumi dan Pak Sumardi. Kedua manusia tua bangka itu yang kau maksud? Benar, Bunda. Tidak aku sangka mereka berdua telah menyiapkan kuburannya masing-masing untuk menuju ke alam lain. Bunda Melati pun mengepuskan asap rokok tepat di hadapan wajah Pak Wikto. Para warga yang melihat kejadian ini hanya terdiam. Tidak ada satupun dari mereka yang berani untuk menindak bahkan menghentikan tindakan tidak terpuji itu. Semua warga sudah tahu dengan jelas akan biografi perempuan itu. Mereka menyadari akan sesuatu yang mengerikan dari balik tubuh wanita tersebut. Mereka berjalan layaknya iblis yang dengan damainya memutari perkumpulan manusia yang sedang berduka. Kumpulan asap rokok sepertinya menggambarkan ketidakpedulian akan suasana kematiannya sedang menyelimutinya dari kejauhan. Ibu Sumi dan Pak Sumardi segera menatap wanita dengan langkah yang congkak tersebut. Kedua tangan dari Pak Sumardi tampak geram. Ingin rasanya ia mendaratkan bogeman mentah ke arah pipi wanita iblis itu. Akan tetapi dia menyadari posisinya untuk saat ini. Tanpa informasi yang dikumpulkan oleh istrinya, Pak Sumardi tidak memiliki senjata apapun. Baginya untuk mengalahkan musuh yang memiliki kekuatan di luar nalar, ia harus memiliki strategi dengan mengaitkan pikiran dan banyak informasi penting akan kelemahan dari si musuh. Layaknya berjuang dengan cara bergerilya, Pak Sumardi telah menggambarkan dengan jelas ke otaknya akan 4 manusia iblis yang sedang memamerkan kedigdayaannya. 2 orang dari mereka adalah perias pengantin, aku yakin, Pak. Salah satunya adalah orang yang bertugas merias pengantin di bulan pengantin nanti. Mengapa mereka dengan frontalnya mendatangi lokasi ini? Ini berkaitan dengan Kusumawati. Pak Sumardi baru ingat jika kedatangan dari Bunda Melati dan yang lainnya oleh sebab Kusumawati. Dialah yang dulu pernah menjadi bagian dari keluarga Bunda Melati dan mantan istri dari Bagus ini adalah alasan terpenting dari kedatangan Bunda Melati ke rumah Pak Wikto. Dari cara mereka berjalan, Pak Sumardi dan Ibu Sumi sudah sangat geram. Mereka melihat dengan jelas betapa congkaknya manusia yang sedang menghadiri acara duka ini. Suatu saat ke-4 manusia itu akan kumandikan seorang diri.
Setelah melewati kerumunan warga, keempat orang tersebut segera memasuki rumah yang di dalamnya sudah tergeletak jenazah Ibu Heni. Saat mereka tiba-tiba di bibir pintu, Jeka segera bangkit dari duduknya. Rasa sedihnya kini berubah menjadi perasaan marah. Matanya tertuju pada seorang wanita bersanggul yang dengan santainya mengepuskan rokok kreteknya di ruangan tersebut. Bajingan, mau apa kau kemari? Para warga segera menenangkan bentuk emosional dari Jeka, akan tetapi wanita bersanggul itu justru memanas-manasi Jeka lebih dalam. Apakah anakmu tidak tahu sopan santun, Wikto? Sudah kuduga, ibu dan kakaknya pantas mati lebih cepat dibanding hidup lebih lama dengan anak durhaka ini. Jeka meringsek maju ke depan, namun tubuhnya kembali ditahan oleh beberapa warga yang kebetulan tidak menginginkan pecahnya keributan dalam keadaan yang sedang berduka ini. Pak Wikto sendiri tidak bisa berbuat apa-apa. Ia bahkan hanya memandangi anaknya dengan perasaan yang penuh bersalah. Rasa canggungnya terlihat dengan jelas dari wajah yang selalu menundukkan ke arah bawah. Seolah-olah tidak ingin adanya hal yang membuat suasana menjadi tidak nyaman, Pak Wikto berusaha untuk berdiam diri tanpa mencampuri urusannya dengan Bunda Melati dan juga anaknya. Ketahuilah anak tidak tahu diuntung. Kedatangan kami kemari karena satu hal yang penting. Karena kakakmu pernah menjadi bagian dari keluarga kami. Kami akan menghormati kematian ibumu. Akan tetapi, dengan tingkahmu yang tidak terpuji, aku semakin tidak yakin jika ibumu bahagia di alam sana. Kata-kata dari Bunda Melati itu membuat Jeka berteriak dengan kencang. Emosinya kini meledak. Ia memaksakan tubuhnya untuk mendobrak para pagar manusia yang sengaja membendung Jeka agar tidak terpecahnya keributan. Di luar rumah, para warga segera berduyun-duyun untuk menenangkan keadaan yang kian parah. Untungnya orang yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Seorang ustadz dengan perawakan tidak terlalu tua dan tidak juga terlalu muda mendatangi rumah yang sudah penuh dengan warga di hadapannya. Ustadz itu menenangkan keadaan yang sudah kacau balau karena ulah dari Bunda Melati yang sengaja mencoba untuk membuat keributan. Dia adalah Ustadz Somantri. Seperti biasa, Ustadz Somantri adalah orang yang memimpin jalannya ritual penguburan jenazah tersebut. Di saat Ustadz Somantri memasuki rumah, orang-orang langsung terdiam dengan sendirinya tanpa banyak basa-basi. Ustadz Somantri segera menyuruh kepada beberapa warganya untuk mengangkat jenazah Ibu Heni ke dalam keranda. Ia berprasangka bahwa tidak baik jenazah untuk tidak segera dikuburkan dengan cepat dan dengan keributan yang baru-baru saja terjadi. Ustadz Somantri sendiri mengkhawatirkan akan orang-orang yang berada di sekeliling jenazah tersebut. Cepat kuburkan jenazah Ibu Heni. Para warga segera mengangkat keranda yang di dalamnya sudah terdapat Ibu Heni. Para warga berduyun-duyun untuk mengikuti arah dari orang-orang yang mengangkat jenazah tersebut ke arah pemakaman. Lantunan kalimat talqin seolah-olah membuat gentar para hati orang-orang yang merasakan kesedihan, terkecuali kepada yang memiliki sifat busuk di dalam hatinya. Suara talqin justru membuat telinga mereka menjadi tidak nyaman, hatinya seperti panas. Mereka tidak menyukai dengan tindakan hal semacam ini. Mereka sama sekali tidak memikirkan adat dari orang-orang yang terlihat kuno. Pikiran mereka hanyalah satu, ketika manusia sudah meninggal, mereka setidaknya langsung melakukan penguburan tanpa adanya adat istiadat kuno yang sedang dilakukan oleh Ustadz Somantri beserta dengan para warga Tejo Kromo. Di sisi lain, Jeka berjalan sendirian tanpa didampingi dari bapaknya. Sembari menahan rasa sedihnya, Jeka berusaha kuat untuk memberikan ketenangan kepada ibunya di alam selanjutnya. Setibanya di pemakaman, Jeka dimintai untuk turun ke dalam liang lahat untuk membacakan azan yang terakhir kalinya kepada sang ibu tercinta. Walaupun dalam keadaan yang hancur, Jeka dengan mudahnya untuk menyelesaikan lantunan suara azan tersebut. Para warga yang melihat kondisi mental Jeka hanya bisa tertegun sembari menenangkan isakan tangis Jeka yang kembali pecah di saat tanah-tanah kuburan mulai menutupi liang lahat ibunya. Tidak seperti biasanya, Pak Sumardi dan Ibu Sumi sangat jarang sekali untuk mengikuti proses penguburan jenazah sampai usai. Biasanya setelah acara pemandian jenazah telah selesai, Ibu Sumi dan Pak Sumardi langsung kembali pulang. Namun berbeda untuk sekarang. Ia bahkan mengikuti kegiatan itu hingga berakhir. Keduanya yang sangat mengetahui keadaan Jeka seperti tidak tega untuk meninggalkannya di kuburan untuk mengenang memori terakhirnya bersama dengan Ibu Heni. Sementara itu, Pak Wikto dengan santainya mengatakan jika kematian istrinya tidaklah membuat nyalinya menjadi surut untuk mengikuti serangkaian rencana selanjutnya yang akan dilakukan oleh Bunda Melati bersama dengan para pengikutnya. Apakah kita akan menumpaskan Pak
Sumardi dan Ibu Sumi dulu. Bunda Melati mendekati Pak Wikto dengan bibir yang menggoda. Ia mengecup bibir pria itu dengan penuh gairah. Tampaknya ia belum puas dengan serangkaian rencana yang akan dibuatnya setelah kematian dari Ibu Heni. Tenang, bersabarlah. Bukankah aku menugaskanmu untuk memperbaiki permainanmu di ranjang? Untuk rencana dan lainnya serahkan kepadaku. Pak Wikto tersenyum mendengar hal itu. Ia kemudian mengunci pintu rapat-rapat. Tidak berselang lama Pak Wikto melepaskan semua busananya tanpa ada sehelai pun yang menempel pada tubuhnya. Mau lihat permainan baruku di ranjang? Bunda Melati segera menuju ke kasur. Ia membentangkan tubuhnya secara perlahan. Pak Wikto mendekati wanita itu dan segera melucuti pakaiannya secara perlahan hingga menikmati percintaan haramnya. Kematian adalah salah satu bentuk akhir dari kehidupan seseorang. Ucapan ini ditujukan untuk orang-orang biasa. Berbeda dengan Ibu Sumi dan Pak Sumardi, mereka lebih tahu terkait dengan apa yang dirasakan oleh jenazah setelah kematian itu merenggutnya. Sebelum jenazah dimandikan, Ibu Sumi telah melihat banyak pertanda aneh yang membuat banyak pertanyaan di kepalanya. Apa peran Pak Wikto dalam keterkaitan ini? Jika Pak Wikto bergabung, apakah dia hanyalah sebagai umpan belaka atau memang sebaliknya? Pertanyaan ini terus-menerus berada di kepala Ibu Sumi. Dia bahkan belum memecahkan sepenuhnya teka-teki misterius dari Bunda Melati. Ustadz Somantri kemudian menghadapkan pandangannya ke arah Ibu Sumi dan Pak Sumardi. Tampaknya ada sesuatu yang ingin ia sampaikan kepada Ibu Sumi dan juga Pak Sumardi. Mohon maaf Pak, Bu. Apakah jenengan berdua ini adalah orang yang bertugas memandikan jenazah? Benar Pak Ustadz. Kami berdua adalah orang yang sering memandikan jenazah. Sementara Ustadz sendiri saya baru melihat Ustadz. Ustadz asli desa ini atau bagaimana? Sebenarnya saya bukan berasal dari sini. Saya berasal dari desa sebelah, desa Wongso. Kehadiran saya di sini karena suruhan dari orang lain yang berada di desa Wongso. Ibu Sumi dan Pak Sumardi sempat kebingungan mengapa Ustadz ini tahu betul akan momen dari kematian seseorang. Lalu siapa orang yang berasal dari desa Wongso yang memberitahu akan hal ini? Apakah ada seseorang yang memang telah memberitahunya? Jadi Ustadz diberitahu oleh seseorang yang berasal dari desa Wongso. Kok kebetulan sekali. Ustadz, apakah orang tersebut dukun? Bukan, dia orang biasa. Dia sudah dekat dengan saya karena anak beliau dulunya hampir pernah menikah dengan saya. Sementara itu, jika masih menangisi ibunya, dia sesekali meratapi kematian ibunya karena ada beberapa ketentuan yang setidaknya tidak sesuai dengan takdir kematian dari ibunya sendiri. Saya sudah 3 kali memimpin hal seperti ini. Untuk keluarga dari Mas Jeka sendiri ini adalah kedua kalinya. Ibu Sumi dan Pak Sumardi terkejut mendengar jawaban dari Ustadz Somantri. Berarti saat kematian almarhumah Kusumawati, Ustadz Somantri adalah orang yang bertugas sama. Namun siapa orang sebelumnya? Kini Ustadz Somantri meminta kepada JK untuk berdiri tegap. Dia tidak ingin jika JK berlarut-larut dalam kesedihannya. Sudah banyak orang yang meninggal dengan cara yang tidak wajar. Aku sendiri heran. Siapa pelaku dari semua ini? Mereka kemudian perlahan meninggalkan pemakaman. Akan tetapi saat dimana Ibu Sumi melangkah pergi dari tempat, tiba-tiba ia mendengar sesuatu dari arah belakang. Sumi, titipan aku. Ibu Sumi langsung berhenti sejenak. Ia tiba-tiba merasa ada banyak orang yang berada di belakangnya. Tolong jaga adikku. Ibu Sumi meminta kepada Ustadz Somantri dan juga suaminya untuk berhenti sejenak. Ia sangat yakin suara itu berasal dari suara Ibu Heni dan juga anaknya Kusumawati. Ada apa, Bu? Pak Ustadz berasal dari desa Wongso kan? Benar, Bu, ada apa memangnya? Apakah Pak Ustadz tahu siapa pengantin selanjutnya yang akan dinikahi oleh Bagus? Mengenai itu, di mana rumahnya?
Ustadz Somantri tidak menginginkan pembahasan itu berada di tempat semacam pemakaman. Ia pun meminta kepada Ibu Sumi untuk membicarakan hal ini di tempat yang tepat. Mari bicarakan ini di tempatmu. Mereka pun meninggalkan pemakaman. Walaupun suara-suara panggilan itu masih terdengar sedikit di telinga Ibu Sumi, akan tetapi dia tahu apa yang nantinya akan terjadi di beberapa hari ke depan. Bulan pengantin yang akan datang beberapa hari lagi adalah sebuah penantian besar antara dirinya dan juga pihak dari Bunda Melati. Jika nantinya rencana dari Bunda Melati dapat digagalkan, bisa dipastikan ritualnya juga akan gagal. Pak Wikto mengenakan lagi pakaiannya. Ia kemudian mengambil air minum dan menyerahkannya kepada Bunda Melati. Sebentar lagi bulan pengantin. Bagus juga harus melakukan ritual yang sama. Aku harap semuanya benar-benar dalam kendali yang aman. Pak Wikto terduduk di samping Bunda Melati. Rasanya dia harus menjalankan banyak pekerjaan berat yang di luar dari batas norma kehidupannya. Tatapannya tertuju kepada sebuah cermin yang ada di hadapannya. Pelan-pelan Pak Wikto menyadari kesalahannya. Dan mengapa ia sangat merindukan mendiang istrinya. Sebagai seorang laki-laki, tentunya kesalahan adalah sebuah mimpi buruk baginya. Keadaan memang membuatnya setegar singa jantan yang berjalan menyusuri hutan-hutan untuk mencari mangsa. Namun hati kecilnya sangat merindukan tempat berpulang untuk mencurahkan apa yang menjadi keinginannya saat itu. Persis seperti Pak Wikto, hati kecilnya seperti merasakan penyesalan. Baru beberapa saat yang lalu dirinya telah meniduri wanita lain dengan hasrat setan yang merasuki jiwanya hanya demi kekayaan sesaat. Sebelum itu dia seharusnya sudah tahu apa yang akan dilakukannya, yaitu mengantarkan anaknya menuju ke tempat peristirahatan terakhir sang ibu yang baru saja meninggal dunia. Lamunan dari Pak Wikto membuat Bunda Melati terheran-heran. Ia pun mendekatkan dirinya ke hadapan wajah Pak Wikto sembari memberikan ciuman manisnya. Apakah kamu sedang memikirkan istrimu yang baru saja dikubur? Pak Wikto tidak bisa berbohong. Kali ini tatapannya berubah seolah-olah menjadi lemah di hadapan Bunda Melati. Ia menahan dengan kuatnya agar air mata tidak terjatuh serta memberikan penggambaran terkait emosi terpendamnya akan apa yang dirasakannya saat itu juga. Tidak, aku tidak memikirkan hal itu. Ketahuilah Wikto, laki-laki saat berbohong matanya akan menerka-nerka ke arah yang berlawanan. Pandangannya akan berubah menjadi lebih takut jika apa yang dipikirkannya terbaca dengan jelas terhadap seorang wanita. Benar, Bunda Melati merasakan hasrat itu karena dia seorang wanita. Tentu saja apa yang dirasakan oleh Pak Wikto sangat terbaca dan bisa dirasakan oleh Bunda Melati sendiri. Jadi apakah kamu ingin melanjutkan persyaratan kita selanjutnya? Dengan tatapan yang penuh berkaca-kaca, Pak Wikto akhirnya mengungkapkan keinginannya. Walau terpaksa, ia tetap memberikan jawaban yang sesuai dengan dugaan Bunda Melati. Mari lanjutkan ritualnya. Bunda Melati langsung membereskan semua barang-barangnya. Ia tahu jika penguburan yang dilakukan oleh para warga sudah selesai. Karena itulah Bunda Melati tidak ingin berlama-lama berada di sekitar rumah Pak Wikto karena maksud dan tujuannya sudah tersampaikan. Begitu pula dengan Bagus dan yang lainnya. Mereka masih menunggu di luar sembari melihat keadaan di luar. Bunda sudah selesai? Sudah anakku. Bagaimana dengan penguburannya? Sudah selesai? Mereka sudah terlihat dari kejauhan. Baiklah, kita harus pergi dari tempat ini. Sebelum pergi, Bunda Melati menatap langit-langit rumah milik Pak Wikto. Begitu juga dengan saat dirinya memandangi Pak Wikto dengan tatapannya penuh gairah. Sebentar lagi wadah dari Demit Manten akan terisi dengan orang yang berbeda. Aku harap rumah kalian semua direnovasi setelahnya. Bima dan Cici hanya tersenyum mendengar kalimat itu. Begitu juga dengan Pak Wikto. Mereka tahu jika Bunda Melati sudah mengatakan hal yang demikian, itu artinya pembagian hasil akan dilakukan. Mesin mobil segera dihidupkan oleh Bagus. Cici menuju ke bagian depan berdekatan dengan Bagus, sedangkan Bunda Melati dan juga Bima mereka berada di tempat duduk bagian belakang. Mereka perlahan meninggalkan Pak Wikto yang masih berdiri di hadapan rumahnya dengan isi kepala yang penuh kebingungan. Sebelum Ustadz Somantri dan juga Ibu Sumi membahas terkait lebih dalam akan kematian dari Ibu Heni, mereka terlebih dahulu mengantarkan JK ke dalam rumah. Di saat Ibu Sumi ingin pulang, JK langsung memeluk tubuh Ibu Sumi seperti halnya ikatan sebuah keluarga. JK tidak ingin jika Ibu Sumi meninggalkannya, lalu JK membisiki sesuatu tepat di telinga Ibu Sumi. Bu, jangan sampai mati ya.
Kalimat itu tentunya membuat Ibu Sumi terketuk hatinya. Ia tidak membayangkan jika resiko untuk memecahkan masalah ini seperti berada di ambang kematian. Kedua tangan Ibu Sumi benar-benar bergetar. Ia bahkan tidak mampu untuk mendekap balik tubuh JK karena kalimat yang baru saja dilontarkan oleh JK seperti kalimat yang sangat indah didengar, namun sangat menyayat hati dan terus terngiang-ngiang di dalam kepala. Selepas memeluk tubuh Ibu Sumi, JK pun menundukkan badannya. Ia kemudian masuk ke dalam rumahnya. Hari itu Ibu Sumi melihat seorang anak yang kehilangan arah. Ia bahkan tidak mengenal dengan jelas terkait bagaimana jadinya jika seorang anak hidup seorang diri dan hanya menuduh takdir sebagai penyebab kematian dari ibunya. "Bung, Ibu gak apa-apa. Apakah kematianku sudah dekat ya, Pak?" "Ibu ngomong apa? Pak maling ngomong seperti itu. Orang-orang terdekat kita sudah dikuburkan. Kita tidak tahu harus menyalahkan siapa. Apakah takdir yang membuat kita meninggal seperti itu? Atau karena kehendak manusia yang memang ingin mempercepat kematian manusia lainnya hanya karena ambisinya sendiri?" Kalimat itu membuat seorang Ustadz Sumantri pun terdiam. Ia bahkan tidak bisa mengatakan apapun untuk menangkis semua asumsi yang baru saja dikatakan oleh Ibu Sumi. Kematian dari Ibu Heni membuat luka banyak orang termasuk Ibu Sumi sendiri. JK seolah-olah meminta kepadanya untuk bisa mengungkapkan siapa pelakunya walaupun sudah jelas di depan mata jika Bunda Melati adalah pelaku dari pengaturan ngunduh jiwa ini berlangsung. "Jadi apakah kita bisa melanjutkan obrolan kita?" "Iya Ustadz, sebelum bulan pengantin tiba aku ingin semuanya terselesaikan." Ibu Sumi pun akhirnya mengantarkan Ustadz Sumantri menuju ke rumahnya. Mereka ingin membahas lebih dalam terkait dengan menyelesaikan ngunduh jiwa beserta menumpaskan orang-orang yang berkaitan dengannya. Sementara itu di desa Wongso, Dini masih berdiri di depan rumahnya. Ia menunggu kedatangan calon suaminya yang hari ini ingin menjemputnya untuk menuju ke tempat Biimah. Sudah beberapa hari rasanya Dini tidak dirias lagi oleh Biimah. Rasanya Dini masih ingin memiliki riasan cantik yang lebih mempesona agar Bagus selamanya terpikat dengannya. Tak berselang lama sebuah mobil datang tepat di hadapan rumahnya. Dini langsung menampilkan wajah senangnya. Akan tetapi dia tidak menyangka jika di dalam mobil tersebut terdapat wanita lain yang duduknya tepat bersebelahan dengan Bagus. Cici kemudian keluar dan mempersilahkan kepada Dini untuk memasuki bagian depan mobilnya. Dengan wajah yang emosi, Dini pun langsung meminta kepada Bagus untuk menjelaskan mengapa Cici bisa duduk bersebelahan dengannya. "Mas, kok Cici duduk di depan? Tadi kami habis ngelayat. Posisinya Bunda di belakang dan Cici di depan, jadi mau gak mau untuk mempercepat waktu, kita langsung menuju ke rumah kamu tanpa memindahkan Cici terlebih dahulu." Dini masih menampakkan wajah kesalnya. Cemburunya lebih dulu membakar hatinya tanpa mengetahui lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi. "Begitulah wanita, Mas Bagus. Dia tidak mau jika tempat duduknya didahului oleh wanita yang lain. Kalian berdua memang benar-benar pasangan yang serasi." Dini hanya terdiam. Dia sangat kesal terhadap Biimah dan juga Cici yang kali ini berada dalam satu mobil yang sama. Padahal Dini ingin bermesraan lebih dalam dengan Bagus. Namun apa daya, kedua orang ini benar-benar mengganggu momen percintaannya. "Ya gak apa-apa toh, lagian juga sebentar lagi Dini akan resmi jadi istriku." Tiba-tiba Dini menjadi salah tingkah. Ia tersenyum lebar seakan-akan kekecewaannya telah terbayarkan dengan rayuan maut dari mulut Bagus. Namun kegembiraan Dini tidak berlangsung lama. Cici yang rupanya memiliki perasaan yang sama langsung menambahkannya. "Memangnya Dini bisa hidup selamanya dengan Bagus?" Dini langsung menoleh ke arah belakang. Tatapan tajamnya langsung mengarah ke arah Cici. Tampaknya apa yang ia rasakan benar-benar terjadi. Dini benar-benar meyakini jika Cici juga memiliki perasaan yang sama seperti dengannya. "Bukankah kau seorang wanita? Apa salahnya menutup mulutmu dengan rapat? Bagaimana jadinya jika kamu yang merasakan di posisiku sekarang?" "Udah, Cici cuma bercanda." "Maksud Mbak Dini bagaimana perasaanku jika berada di posisimu? Sudah sangat jelas aku tidak akan memperbolehkan siapapun untuk menduduki singgasanaku. Apalagi jika ada wanita lain yang sengaja menduduki tempat dudukku. Siapapun itu, aku akan menumpaskannya."
Bi Ima langsung menyumpal mulut Cici dengan tangannya. Ia kemudian meminta maaf kepada Dini dan dengan kalimat buruk yang baru saja dikatakan oleh Cici. Maaf Din, anakku itu bercanda, wajar saja. Yang baru saja meninggal adalah orang tua si wanita yang merebut calon suaminya. Jadi dia sangat terbawa emosi. Tiba-tiba Dini langsung menghadapkan wajahnya ke arah depan, sedangkan Bagus dia seperti terkejut dengan kalimat yang baru saja dilontarkan oleh Bi Ima. Tunggu dulu, kenapa lagi? Dini langsung menghadapkan wajahnya ke arah belakang sembari tersenyum. Ia pun kemudian kembali menanyakan sesuatu seusai Bi Ima mengatakan kalimat yang membingungkan itu. Bukankah Cici belum ada riwayat menikah atau apapun? Jika memang yang dikatakan oleh Bi Ima benar, berarti calon dari Cici adalah pria yang sangat istimewa, bukan? Pertanyaan menjebak itu membuat Cici terdiam sembari menatap Bagus yang sama kebingungan. Cici pun langsung melemparkan pandangannya ke arah jendela mobil. Kau diam aja, Ci. Tidak berselang lama, Bagus langsung mematikan mesin mobilnya. Ia seperti sudah sangat emosi dengan sifat kekanak-kanakan dari Dini dan juga Cici. Jika kalian berdua masih ribut, silakan turun. Seketika suasana menjadi hening. Dini langsung menampilkan wajah sedihnya. Dia tidak tahu harus bagaimana menanggapinya. Namun dalam hatinya yang paling dalam, Dini sangat terkejut dengan sifat Bagus yang tiba-tiba menjadi marah seperti itu. Dan akhirnya Bagus pun kembali menyalakan mesin mobilnya. Tidak berselang lama, mobil pun meninggalkan rumah Dini dan menuju ke rumah Bi Ima untuk dilakukannya riasan pengantin untuk Dini dalam mempersiapkan pernikahannya dengan Bagus. Setibanya di lokasi, Dini langsung masuk ke dalam rumah bersama dengan Bi Ima, sedangkan Cici dia masih menunggu Bagus untuk masuk juga ke dalam rumah. Mas, gak mau masuk? Aku di luar aja, aku lagi pengen sendiri. Cici pun mendekati Bagus. Dia kemudian memeluk tubuh Bagus seolah-olah menjadi reuni baginya. Cici pun meminta maaf kepada Bagus karena emosinya tidak bisa dikontrol dengan benar. Maafin aku mas, aku tidak ingin jika kamu jatuh ke orang lain selain aku. Lepasin Ci, bagaimana nanti kalau Dini tahu? Tidak mungkin mas, Dini berada di dalam ruangan riasan pengantin bersama dengan ibuku. Lepasin sekarang. Di dalam kamar, Dini sudah menatap wajah cermin dengan begitu kesal. Dia terkejut dengan apa yang baru saja dilihatnya sebelum memasuki kamar tersebut. Tiba-tiba air matanya menetes dan jatuh tepat di pipinya yang halus. Benar kata ibu, pria itu bukan sebaik-baik pria yang akan aku nikahi nanti. Ibu Sumi memperhatikan gerak-gerik Ustadz Somantri. Ia kemudian terduduk di sebuah kursi yang mampu menghadap keduanya secara langsung. Salah satu tangannya masuk ke dalam kantong baju. Sepertinya ada sesuatu yang ingin ia beritahu terkait apa yang selama ini menjadi sesuatu yang ditakutinya. Bunga ini adalah sesuatu yang sangat kubenci semenjak wanita yang kucintai meninggal dunia dengan cara yang mengenaskan. Aku tidak bisa melupakan wajahnya yang membiru tatkala kematiannya menjadi neraka dunia untuk kehidupannya saat itu. Ibu Sumi dan Pak Sumardi pun mendengarkan awal mula terbunuhnya wanita yang dicintai oleh Ustadz Somantri tersebut. Dia adalah anak yang baik, anak yang penuh dengan kesetiaan. Cintanya melebihi apapun, akan tetapi semenjak kedatangan seorang pria brengsek itu, entah mengapa aku dicampakkan begitu saja olehnya. Maksudnya wanita itu meminta kepadamu untuk menjauhinya. Benar, ia memintaku untuk menjauhinya. Padahal ibunya tidak menginginkan pernikahan itu terjadi semenjak dirinya mendapatkan teror yang mengerikan. 2 dari keempat orang tersebut memiliki ikatan darah. Sedangkan sisanya bukanlah pasangan suami istri, melainkan sebuah pasangan yang hanya dijadikan sebagai wadah ritual. Aku mendapatkan cerita ini langsung dari si ibu wanita ini. Tunggu, siapa wanita yang kau maksud itu? Maksudnya wanita yang kucintai itu. Benar, Rahayu namanya. Sudah kuduga. Kau mengenalnya? Aku juga sudah mengetahui cerita ini langsung dari si ibu wanita tersebut.
Mbak Suryani kan namanya. Benar, Mbak Sur. Dia adalah ibunya dari Rahayu. Ibu Sumi tersenyum. Ia tidak menyangka jika dunianya sangat sempit. Bahkan untuk mencari sesuatu yang ia butuhkan semuanya seperti telah tersedia di dekatnya. Bagaimana Bu Sumi dan Pak Sumardi mengenal beliau? Aku dan suamiku ingin membongkar ngunduh jiwa yang terjadi di desa ini. Katanya korban dari ngunduh jiwa ini juga berada di desa lain seperti desa Wongso. Maka dari itu aku ingin mengetahui lebih dalam karena kami berdua didatangi langsung oleh seseorang Rahayu. Rahayu mendatangi kalian? Benar, dia meminta tolong untuk dilepaskan. Kedatangannya bertepatan dengan kematian dari Kusumawati, korban ke-8 dari ngunduh jiwa. Ustadz Somantri terdiam sejenak. Ia kemudian ingin lebih tahu secara dalam terkait dengan informasi yang ditangkap oleh Ibu Sumi terkait dengan ngunduh jiwa. Namun dari semua informasi yang aku kumpulkan, aku belum mengetahui bagaimana kinerja dari ngunduh jiwa itu berlangsung. Lalu apa hubungan Pak Wikto dengan Bunda Melati? Ustadz Somantri tertawa mendengar kalimat serius yang diucapkan oleh Bu Sumi. Baru kali ini Bu Sumi melihat seorang ustadz yang agamis tertawa terbahak-bahak seperti sedang kesetanan. Tampaknya dia mengetahui banyak hal terkait apa yang baru kali ini ia dalami selama dirinya menjadi seseorang yang berada dekat dengan kehidupan yang sangat keras itu. Ibu ingin tahu apa peran dari Pak Wikto? Memangnya apa peran dia? Dia adalah sebuah sampah yang ingin dibersihkan kembali, namun sejatinya dia hanyalah sampah karena telah menumbalkan istrinya demi bualan kosong dari Bunda Melati. Jadi ini ditumbalkan. Dan dari pelaku dari ngunduh jiwa ini adalah dua pasangan, bukan suami istri. Dan satu orang yang menutupi semuanya dengan seolah-olah menjadi perias pengantin di bulan pengantin nanti. Fakta sudah terungkap dengan jelas. Kini Ibu Sumi dan juga Pak Sumardi telah mengantongi banyak informasi penting terkait dengan orang-orang yang terikat dalam ngunduh jiwa. Namun sebelum semuanya itu berlangsung dengan pasti, Ustadz Somantri telah memastikan banyak hal agar semuanya sesuai dengan rencana yang dia lakukan tanpa diketahui oleh Bunda Melati dan yang lainnya. Setiap bulan pengantin tiba, Bunda Melati selalu mencari wadah untuk pengganti demi mantennya. Namun selama Rahayu menjadi wadah, belum ada wadah pengganti lainnya. Karena itulah dia mencoba untuk mencari wadah baru untuk menikahi seorang wanita lainnya yang berada di luar desa Tejokromo, yang artinya sama seperti Rahayu. Bu Sumi penasaran dengan perkara wadah yang baru saja disebutkan serta dipaparkan oleh Ustadz Somantri. Pasalnya wadah yang dimaksud tersebut benar-benar membingungkan. Mengapa almarhumah Kusumawati tidak bisa dijadikan wadah selanjutnya dari sisi demit manten? Apakah karena ada sesuatu yang memang membatasi itu semua? Ustadz, boleh saya bertanya? Silakan Bu, tanyakan saja. Begini Ustadz, jika memang Bunda Melati tiap tahunnya mencari wadah untuk demit manten, lalu mengapa Kusumawati tidak bisa dijadikan wadah? Apakah karena ada sesuatu yang membatasi itu semua? Ustadz Somantri terdiam sejenak. Pertanyaan itu membuatnya berpikir beberapa kali untuk bisa menjadikan semuanya menjadi paham apa yang dimaksud oleh dirinya dan juga Ibu Sumi serta Pak Sumardi. Begini Bu, Pak, sebenarnya aku juga masih ragu akan hal tersebut. Entah sebelumnya sudah benar-benar direncanakan oleh Pak Wikto tatkala kesepakatan itu terjadi, atau memang ada yang membatasi itu semua. Kesepakatan, maksudnya kesepakatan sebelum pernikahan itu dimulai. Benar, aku curiga jika Pak Wikto memang sudah mengetahui maksud dan tujuan dari Bunda Melati. Lalu dia dengan mudahnya menerima tawaran dari Bunda Melati. Seakan menjadi tawaran yang menarik. Proses penumbalan tetap dijalankan tanpa menjadikan Kusumawati sebagai wadah
Akan tetapi ibu inilah yang menjadi pertukarannya. Atau mungkin karena memang Pak Wikto sendiri yang sengaja mengajukan diri jika Kusumawati akan dijadikan sebagai pengantin tepat di bulan pengantin. Sedikit masuk logika dari apa yang barusan dikatakan oleh Ustadz Somantri terkait hal tersebut. Jika dipaparkan alurnya, Pak Wikto sengaja mengajukan Kusumawati sebagai pengantin dari Bagus di bulan pengantin. Dengan begitu Pak Wikto juga telah mengetahui apa yang telah diperbuat oleh Bunda Melati, sampai-sampai dirinya merelakan Ibu Heni untuk dijadikan tumbal praktik pesugihan. Berbagai asumsi terus diciptakan di antara diskusi tersebut, hingga akhirnya Pak Sumardi kembali menarik kesimpulan dengan mengaitkan Basur. Jika Kusumawati benar-benar diajukan diri sebagai tumbal, lantas apakah kasus dari Rahayu bisa disamakan dengan kasus Kusumawati? Baru saja Pak Sumardi mengatakan hal demikian, tiba-tiba Ustadz Somantri langsung menarik arah baju Pak Sumardi dengan kencang. Dijatuhkannya Pak Sumardi ke lantai hingga membuat Ibu Sumi terkejut melihatnya. Leher Pak Sumardi ditekan dengan bagian siku dari Ustadz Somantri. Dia merasa tersindir dengan asumsi yang baru disampaikan olehnya terkait dengan kasus Kusumawati yang disamakan dengan kasus Rahayu. Bisa mungkin jika Rahayu ditumbalkan karena ulah Basur. Aku tahu sendiri jika Basur orang biasa, dia tidak memiliki apapun, hidupnya hanya sebatang kara. Mana mungkin Basur bisa mendapatkan kekayaan dengan cara menumbalkan Rahayu dan melakukan perjanjian khusus dengan demit manten. Mimik wajah dari Ustadz Somantri benar-benar berubah sesaat tatkala Pak Sumardi mengatakan tentang hal yang tidak baik terhadap Rahayu. Mungkin cinta dari Ustadz Somantri sangatlah besar sampai-sampai dirinya rela melakukan apapun demi mendapatkan apa yang dia mau. Perlahan Ustadz Somantri melepaskan penahanannya terhadap Pak Sumardi. Ibu Sumi memang tidak berbuat banyak hal, namun ia sendiri sangat kecewa dengan sikap arogan yang dilakukan oleh Ustadz Somantri dengan melakukan hal demikian. Maaf, saya lepas kendali. Ustadz Somantri pun mengulurkan tangannya ke arah Pak Sumardi, akan tetapi Pak Sumardi sendiri tidak mau menerimanya. Ia lebih memilih untuk bangun sendiri dan kembali terduduk sembari menatap tajam ke arah Ustadz Somantri. Mungkin sampai di sini saja kau boleh pulang. Kita belum membahas jauh tentang demit manten dan semuanya. Mengapa harus buru-buru? Aku tidak memerlukan orang yang mudah tersulut amarah jika kenyataan yang terjadi itu benar adanya. Maksudmu kau menyamakan kematian dari Rahayu sama dengan Kusumawati? Mereka berdua sama-sama tumbal yang diajukan oleh orang tuanya. Aku belum meyakini akan hal tersebut, namun istriku memiliki jawaban yang tepat akan apa yang tidak kamu ketahui untuk kedepannya. Diam-diam Ibu Sumi membenarkan peringatan keras dari suaminya. Ia bahkan tidak menyalahkan suaminya jika penyebab kematian dari Rahayu oleh sebab tumbal yang diajukan oleh Basur. Peringatan keras itu membuat Ustadz Somantri akhirnya keluar dari rumah dengan wajah penuh penyesalan. Amarahnya telah menenggelamkan dirinya ke dalam jurang penyesalan terhadap apa yang telah ia lakukan kepada Pak Sumardi. Sedangkan Pak Sumardi, dia masih memegangi lehernya yang sempat ditekan kencang oleh Ustadz Somantri. Ia tidak menyangka jika Ustadz Somantri adalah orang yang mudah tersulut dengan perkataannya berkaitan dengan Rahayu. Bu, apakah perkataanku yang salah mengenai Rahayu? Sembari memegang kedua tangan Pak Sumardi, Ibu Sumi menatap wajah suaminya dengan tatapan yang penuh perhatian. Tidak, Pak. Aku sudah menduga jika manusia-manusia itu hanya membela diri ketika berada dalam keadaan yang kesulitan. Sama halnya Basur, dia adalah orang yang penuh dengan kerugian. Aku yakin ada sesuatu yang sedang disembunyikan olehnya saat ini. Rumah Basur memandangi langit yang sudah semakin gelap. Ia segera menyalakan satu persatu lampu rumahnya. Tidak lupa pula Basur menutupi satu persatu jendelanya. Semakin gelap rumah Basur semakin terasa mencekam. Terkadang dia sendiri merasakan hal itu tatkala waktu maghrib akan tiba. Langkahnya sangat pelan. Di sisi lain Basur menahan rasa sakit pinggangnya yang semakin hari dimakan oleh usianya yang sudah menua. Biasanya Basur akan menuju ke kamar belakang. Ia akan merapikan sebuah kamar yang dulunya ditempati oleh seseorang yang sangat dicintainya.
Basur membuka pintu kamar anaknya, Rahayu. Perlahan ia menyalakan lampu kamar anaknya. Di kamar tersebut, Basur masih sangat ingat jika anaknya sedang mengenakan pakaian pengantin untuk terakhir kalinya. Namun, perlahan-lahan Basur ingin melupakan kenangan tersebut. Ia bahkan harus menelan pil pahit akan kenyataan yang sudah terjadi tatkala anaknya sendiri telah sirna di hadapannya saat ini. Di ruangan anaknya, Basur telah mendesain menjadi ruangan pengantin lengkap dengan kelambu putih yang menutupi amben tempat tidurnya. Di bawah amben tersebut, Basur biasa menyediakan berbagai macam sesajen yang harus ia sediakan tiap harinya demi ketenangan sang anak. Basur merapikan tempat tidur anaknya, namun dirinya merasa ada yang menjanggal tatkala hendak menyentuh spray dari kasur milik anaknya yang sudah tidak terpakai selama 1 tahun itu. Di beberapa titik tertentu, Basur melihat ada noda merah seperti darah. Lalu dia juga menemukan beberapa bunga melati yang sudah ada di kasur milik anaknya. Padahal tidak ada seorang pun yang menggunakan kamar itu sebelumnya. Jangankan menggunakan kamar tersebut, untuk memasukinya Basur memerlukan kunci dan juga gembok untuk membukanya. Melati, darah, ini milik siapa? Basur kembali meraba-raba bagian spray dari kasur tersebut. Tangannya pun kini merasakan kejanggalan. Dia seperti memegang sesuatu yang ada dalam spray berwarna putih tersebut. Rasa penasarannya benar-benar telah berada di ujung kepala. Basur perlahan memasukkan tangannya ke dalam spray tersebut untuk menggapai sebuah benda yang ada di dalamnya. Tatkala tangannya sedang meraba-raba, Apa ini? Basur menarik sebuah benda. Saat benda itu ditarik dari dalam spray, betapa terkejutnya Basur ketika mendapati benda tersebut adalah sebuah cincin. Tidak berselang lama saat dirinya mengambil cincin itu, lampu seluruh rumah menjadi padam. Pintu kamar tiba-tiba tertutup dengan sendirinya. Basur terkejut, namun ia kemudian jatuh tersungkur karena merasa ada yang mendorongnya dari belakang. Seluruh ruangan kini gelap. Tidak ada siapapun yang ada di rumah Basur. Hatinya mulai tidak tenang. Pikirannya memikirkan hal-hal aneh dan tidak masuk akal. Kedua tangan Basur memohon-mohon sembari menatap ke seluruh ruangan. Ia tahu ada yang datang ke rumahnya dengan penuh amarah. Siapapun itu bisa dipastikan itu adalah Rahayu. Ibu izin membersihkan kamarmu, Yodo, biar kamu tidur pules malam ini. Berulang-ulang kali Basur mengucapkan kalimat itu. Ia sama sekali tidak menyangka jika kedatangannya disambut oleh sesuatu yang sudah menunggunya. Di luar ruangan, Basur sudah merasakan kehadiran seseorang yang datang. Suara langkah kakinya benar-benar terasa. Basur tidak tahu menahu siapa yang kali ini datang ke rumahnya setelah 1 tahun lamanya tidak pernah lagi mendapatkan teror yang mengerikan. Dan saat langkah kaki itu terhenti di dekat kamar, tiba-tiba Basur mendengar ada seorang wanita yang dengan fasihnya mengeluarkan suara lantunan orang yang sedang menyanyikan kidung Jawa. Basur merasakan hawa merinding yang begitu pekat. Ia kemudian bergerak ke arah pojok ruangan. Pikirnya dengan menghindari jarak yang berdekatan dengan pintu dia akan terselamatkan. Selepas kidung Jawa itu selesai dinyanyikan, wanita tersebut tertawa lirih dengan tawaan yang benar-benar mengerikan. Basur segera membentuk kedua tangannya seperti layaknya orang sedang memohon ampunan, sembari merendahkan kepalanya layaknya orang yang sedang bersujud ke lantai. Basur terus memohon ampun agar dirinya dikeluarkan dari kamar tanpa hambatan apapun. Gusti, kula nyuwun bebasno kula saking gangguan demit manten. Belum cukup di situ, pintu kamar digedor-gedor dengan hebatnya. Air mata Basur menetes. Rasa takutnya benar-benar belum terhenti sampai di situ. Ia masih merasakan ketakutan yang luar biasa manakala suara gedoran pintu itu diiringi dengan suara tawaan yang mengerikan. Basur berteriak minta ampun. Dia memohon untuk meminta ampun dan membiarkannya lari dari gangguan tersebut. Namun gangguan belum cukup sampai di situ. Seluruh barang-barang yang ada di sekitaran ruangan Rahayu mendadak jatuh dengan sendirinya. Basur berkali-kali tertimpa barang-barang yang ada di sekitarnya sampai-sampai dirinya tidak mengetahui harus bagaimana lagi untuk bisa lari dari ruangan ini. Sembari menangis, Basur berteriak meminta tolong. Akan tetapi suara pintu dan juga tawaan wanita itu masih benar-benar terasa jelas dan bertujuan menahan Basur untuk berada di ruangan tersebut sendirian. Hingga akhirnya pintu itu terbuka dengan sendirinya.
Bersamaan dengan terbukanya pintu, lampu rumah kembali menyalakan, tetapi Mbah Sur mendengar seseorang yang sedang menangis dari luaran. Suara tangisannya mirip dengan suara seseorang yang ia kenal. "Rahayu," tanya Mbah Sur saat dirinya melihat seorang wanita sedang terduduk di luar ruangan dengan mengenakan pakaian pengantin. Hati Mbah Sur sedikit ragu. Awalnya dia ingin mendekatkan diri ke arah wanita tersebut karena ia tahu jika Rahayu sudah meninggal dunia. Akan tetapi sifat keibuannya benar-benar telah membutakan pikirannya sendiri. Mbah Sur nekat mendekatkan tubuhnya dengan berjalan tertati-tati ke arah wanita tersebut. "Rahayu, si mbok kangen, Duk." Wanita itu terus menangis. Dia menutupi wajahnya dengan kedua tangannya seakan-akan menjadi sebuah tangisan yang memilukan bagi wanita tersebut. Namun Mbah Sur yang sudah berada dekat dengan wanita yang diyakininya sebagai Rahayu itu terus memberikan kalimat-kalimat pengungkapan rasa rindunya terhadap seorang anak yang sangat dicintainya. "Duk, itu kamu kan, Rahayu?" Saat Mbah Sur sudah berada dekat dengan wanita itu, tiba-tiba tangisan wanita itu berubah menjadi suara tawa yang mengerikan. Mbah Sur kaget. Dia kemudian menghindar dan mundur beberapa langkah. "Jadi kangen aku, Porambok?" Dan wanita itu langsung membalikkan wajahnya ke arah Mbah Sur. Wajahnya sangat mengerikan. Seluruhnya menghitam dengan senyuman yang menyeringai. Urat-uratnya terlihat dengan jelas. Ia berjalan sembari menari-nari ke arah Mbah Sur dengan kedua tangannya yang memegangi bunga melati. Lantai mendadak menjadi bau amis. Muncul cairan yang berasal dari tubuh si sosok demit manten itu. Warnanya merah kehitaman, berbau sangat busuk dan anyir. Ternyata cairan itu bersumber dari bagian kemaluannya. "Bot, jadi kangen aku tidak?" Mbah Sur terus mundur. Ia menggapai benda apapun yang ada di sekitarnya dan dilemparkan ke arah sosok tersebut. Akan tetapi tenaganya benar-benar tidak ada sama sekali. Mbah Sur tidak bisa berbuat apa-apa. Di saat yang bersamaan, senyuman demit itu menghilang bersamaan dengan tertutupnya pintu dan lampu di seluruh rumah kembali padam dengan sendirinya. Sosok tersebut merangkak ke arah Mbah Sur dengan cepatnya dan menggapai tubuh Mbah Sur. Lidahnya yang panjang langsung menjilati leher Mbah Sur. "Rahayu, kowe wis mati." Demit manten itu langsung menatap ke arah Mbah Sur dan secara bersamaan Mbah Sur juga menatap ke arah demit manten itu. "Aku minta maaf, Duk." Lampu kembali menyala dengan sendirinya. Tidak ada suara ataupun apapun yang terjadi setelahnya. Sementara itu, Jeka sedang membersihkan kamar ibunya. Ia membereskan spray dan lain-lain. Pintu rumah yang semula tertutup kini terbuka bersama dengan suara pria yang berjalan semboyongan. Jeka, ambilkan minum." Jeka tahu bapaknya datang dalam keadaan mabuk. Entah lingkungan buruk apa lagi yang membawa bapaknya itu menjadi pribadi yang sangat berbeda semenjak kematian Kusumawati dan juga Ibu Heni. Hanya saja Jeka tidak berani untuk berbuat apa-apa. Dia hanya bisa menuruti semua perintah yang diberikan oleh bapaknya agar hidupnya bisa terjamin seperti apa yang telah dijalankannya saat ini. Jeka segera mengambilkan segelas air putih. Ia kemudian memberikannya kepada Pak Wikto yang sudah kelelahan dengan mulut yang benar-benar bau alkohol. "Bapak mabuk lagi?" "Kamu jangan banyak tanya. Bapak lagi ngerasain hidup penuh dengan kebebasan." Ia pun kemudian bangkit kembali. Walaupun beberapa kali tubuhnya sempat goyah dan hampir terjatuh, Pak Wikto masih bisa menahan diri dengan cara menyandarkan kedua tangannya ke dinding rumah. Pak Wikto menuju ke belakang rumah. Pikir Jeka bapaknya ingin buang air kecil. Jeka pun kembali menuju ke kamar ibunya. Saat dimana dirinya menutup pintu kamar ibunya dan kembali membereskan ruangan, Jeka mendengar suara aneh di luaran. Ia mendengar seperti ada suara orang yang sedang ngesot di lantai. Jeka langsung terdiam sejenak. Ya, seperti terganggu dengan suara aneh yang pertama kali ia dengar itu. Kok ada suara ngesot ya? Akan tetapi suara itu tidak lama. Suara itu langsung menghilang. Yang terdengar adalah ocehan aneh dari bapaknya yang berada di kamar mandi. Pak Wikto yang masih dalam keadaan mabuk mulai mengoceh hal yang tidak-tidak. Ia bernyanyi-nyanyi sembari memainkan alat kelaminnya yang kebetulan sedang buang air kecil. Namun ia langsung terdiam saat pintu kamar mandi digedor dengan kencangnya dari luaran.
Pak Wikto terkejut. Ia rasa gedoran pintu itu berasal dari anaknya yaitu JK, akan tetapi ia juga merasa tidak mungkin. Pak Wikto sangat mengenali anaknya yang benar-benar tidak akan melakukan hal demikian kecuali dalam keadaan hati yang sedang marah. JK, goblok, bikin kaget aja. Pak Wikto pun kembali melanjutkan nyanyiannya. Kali ini dia seperti merasakan berada di puncak kenikmatan. Pasalnya alat kelaminnya seperti ada yang memeganginya dan perlahan-lahan membuat sebuah ritme yang mengarah kepada hayalan semata. Pak Wikto belum sadar tidak ada satu orang pun yang berada di kamar mandi. Dia baru menyadari saat JK memanggil namanya dari kejauhan. Pak, Bapak manggil JK. Pak Wikto langsung tersadarkan. Ia kemudian menatap ke arah bawah dan melihat sosok istrinya yang sudah meninggal dunia sedang memegangi alat kelaminnya. Setan! Pak Wikto kemudian kabur dari kamar mandi dan berlari hingga dirinya tidak memikirkan apapun lagi. JK yang melihat bapaknya sedang berlari tanpa memakai celana dan pakaian dalam langsung bertanya-tanya. Pak, Bapak kenapa? JK, di kamar mandi ada ibu kamu. Ibu kamu barusan datang ke kamar mandi. Dia mainin alat kelamin Bapak. JK langsung teringat dengan suara ngesotan tersebut. Apa jangan-jangan suara itu dihasilkan dari sosok ibunya yang mendatangi rumah? Satu hari sebelum pesta pernikahan seperti biasa, Pak Sumardi dan Ibu Sumi kembali mencari informasi terkait dengan hal-hal yang selama ini ingin diketahuinya, baik yang berhubungan dengan Bunda Melati, ngunduh jiwa atau apapun kepada korban-korbannya. Menurutnya masih banyak sekali hal-hal yang belum diketahuinya, salah satunya tentang kematian misterius dari Rahayu. Jika kematian dari Kusumawati bisa dipastikan karena keterkaitan Pak Wikto di kubu Bunda Melati, namun Ibu Sumi masih mencari-cari akan informasi terkait dengan kematian dari Rahayu yang belum terungkap motifnya. Kali ini Pak Sumardi dan Ibu Sumi mengunjungi sebuah kantor desa Wongso. Tujuannya adalah mencari data terkait dengan seorang wanita yang bernama Suryani atau Mbok Sur. Dia ingin tahu apa saja yang dimiliki oleh Mbak Sur. Apakah Mbak Sur benar-benar orang yang sama seperti Pak Wikto? Apakah Mbah memiliki banyak ladang dan sengaja menyembunyikannya dari masyarakat luas? Termasuk juga informasi terkait dengan Mbak Sur selama 1 tahun yang sudah berjalan ini. Saat Ibu Sumi dan Pak Sumardi menanyakan kepada salah seorang yang bertugas di kantor desa Wongso, ia terkejut dengan fakta yang benar-benar terjadi di lapangan. Ternyata Mbak Sur memiliki beberapa hektar tanah yang lokasinya berbeda-beda, dan yang paling dekat dengan rumahnya adalah di belakang rumahnya sendiri yang penuh dengan hamparan sawah yang menguning dengan padi. Berarti bisa dipastikan jika Mbak Sur juga adalah salah seorang yang mengajukan dirinya kepada Bunda Melati perihal pernikahan anaknya dengan Bagus, yang mana itu semua adalah demi kepentingannya. Kali ini Bu Sumi dan Pak Sumardi telah mengantongi banyak informasi. Ia kemudian bergegas menuju ke rumah Mbak Sur. Selama dalam perjalanan, Ibu Sumi masih memikirkan apa yang akan terjadi di esok hari. Bukankah esok hari adalah hari pernikahan? Bukankah bulan pengantin akan tiba di hari itu juga? Namun mengapa tidak ada tanda-tanda akan diadakannya sebuah pernikahan? Apakah yang dikatakan oleh Mbak Sur benar terkait dengan acara tertutup yang dilakukan oleh Bunda Melati? Setibanya di rumah Mbak Sur, Ibu Sumi dan Pak Sumardi melihat Mbak Sur baru saja naik dari ladangnya. Mereka berdua bergegas mendekati Mbak Sur. Namun entah mengapa Mbak Sur seperti orang ketakutan. Ia diam-diam kabur untuk menghindari Pak Sumardi dan Ibu Sumi. Untungnya Mbak Sur langsung dihentikan oleh seorang pria yang datangnya bersamaan dengan Ibu Sumi dan juga Pak Sumardi. Kau, aku juga ingin menanyakan perihal yang sama. Ada apa kalian semua? Mengapa kalian semua datang ke rumahku lagi? Tidak seperti biasanya, Mbak Sur langsung memaki-maki para tamu yang mendatangi rumahnya. Kali ini Ibu Sumi dan juga Pak Sumardi benar-benar merasa ada yang aneh. Sebentar Bu, aku mau tanya sesuatu. Mbak Sur pun langsung terdiam. Ia kemudian meminta kepada yang lainnya untuk masuk ke dalam rumah. Mbak Sur yang merasa ketakutan pun menghindari kontak mata dengan Ibu Sumi dan juga Pak Sumardi. Ia lebih memilih untuk menundukkan kepalanya ke bawah. Bu, aku ingin bertanya terkait Rahayu. Apa yang ingin kau tanyakan, Mantri? Bukankah Rahayu menjadi tumbal dari kejahatan Bunda Melati? Tapi bukan itu yang aku tanyakan. Ibu Sumi langsung mendekatkan wajahnya ke arah Mbak Sur. Kali ini Ibu Sumi tidak takut dengan ancaman yang keluar dari mulut wanita tua bangka itu.
Jawab sejujurnya, Mbah. Apakah kau sengaja menjual jiwa anakmu kepada Bunda Melati untuk dijadikan wadah dari demit manten? Tubuh Mbah Sur langsung bergetar. Ia dipenuhi dengan ketakutan. Tangannya terlihat bergerak-gerak seperti orang yang sedang kedinginan, bergetar dan tidak tahu harus melakukan apa. Ibu Sumi menyadari reaksi itu adalah reaksi kebenaran jika seorang yang ditugaskan menjawab tidak bisa memberikan alasan yang logis karena tertekan dari pikiran dan juga hati kecilnya. Bu Sumi, mantan calon mertuamu tidak bisa menjawabnya. Itu menandakan dia sengaja menjual Rahayu untuk kepentingannya sendiri. Dari mana kau tahu? Jangan seenaknya memberikan asumsi terkait Rahayu. Ibu Sumi pun mendekatkan wajahnya ke arah Ustadz Sumantri. Kali ini wajahnya tidak memiliki perasaan ataupun emosi. Wajah dari Ibu Sumi hanya dipenuhi dengan fakta yang sudah lama disembunyikan. Tanyakan kepada mantan calon mertuamu itu, anak muda. Apakah dalam setahun dia mampu menambah tanahnya lagi? Apakah gubuk kecil ini mampu membeli berhektar-hektar tanah yang berada di beberapa tempat di desa Wongso? Jika bukan karena bisnis dengan iblis melati itu, lalu dengan apa orang tua seperti dia mampu membelinya? Ustadz Sumantri langsung mengarahkan wajahnya ke arah Mbah Sur. Ia tidak menyangka jika Mbah Sur memiliki banyak tanah setelah kematian Rahayu. Hal ini menunjukkan baik Mbah Sur ataupun Pak Wikto, keduanya adalah orang-orang yang sama mengajukan dirinya sebagai pelaku yang menjual anaknya ke Bunda Melati untuk nantinya dijadikan sebagai tumbal dari demit manten. Sementara itu, Bagus sedang mengunjungi rumah Cici. Kali ini dia sedang berduaan di kamar. Keduanya sudah dalam keadaan telanjang bulat. Besok kau akan menikah dengannya. Itu hanya syarat. Tapi apakah setelah itu Dini akan mati? Kita akan melakukan ritual itu dengan cepat. Ternyata Bagus dan Cici adalah orang yang selama ini menjadikan wanita-wanita yang ada di seluruh desa untuk dijadikan tumbal. Dini mulai membuka matanya lebar-lebar yang menatap cermin yang ada di hadapannya. Kali ini dia sengaja melanggar segala perintah yang diberikan oleh calon mertuanya itu untuk memakan bunga melati yang tinggal tersisa beberapa butir saja. Ia juga sengaja tidak merawat wajah dan juga rambutnya. Entah mengapa kali ini pikirannya hanya tertuju kepada kedua orang tuanya saja. Dia tidak memperdulikan pernikahannya esok hari. Seandainya dunia bisa diputar kembali, mungkin Dini akan menghabiskan waktunya hanya untuk kedua orang tuanya. Dia sudah termakan dengan omongan manis Bagus yang selama ini menjadi orang yang sangat dipercayakannya. Hatinya sudah benar-benar kecewa semenjak saat itu. Dini tidak menyangka jika pernikahannya adalah pernikahan yang diperalat untuk kepentingan tertentu. Benar kata ibunya, Dini harus merelakan orang yang menurutnya sangat mencintainya, namun orang itu sendirilah yang akan menjadi sumber rasa sakit yang sangat besar. Dini mulai merasakan hal tersebut manakala dirinya melihat dengan jelas dua orang yang dikenalinya sedang bermesraan. Sembari memandangi cermin, Dini telah mengumpulkan 3 sisir yang 2 dari ketiganya didapatkan di tempat Biimah. Jika memang apa yang dikatakan oleh ibunya benar, maka dia akan melakukan apapun demi membatalkan semua ritual yang akan dilakukan oleh orang-orang yang telah memperalat dirinya. Mana yang lebih menyakitkan nantinya? Dipatahkan oleh cinta atau terbunuh karena melanggar tulah? Perlahan tatapannya berubah layaknya menjadi seorang wanita psikopat yang siap membunuh calon suaminya. Rasa sakit hatinya tidak bisa tergantikan dengan apa yang dia rasakan saat itu juga. Menurutnya, kesalahan terbesar dalam hidupnya adalah terlalu mempercayai orang yang seolah-olah telah mencintainya dengan tulus. Padahal sejatinya orang yang mencintainya adalah orang yang tidak pernah menyembunyikan dua perasaan dalam satu hati. Langkah kakinya kini menuju ke ruangan ibunya. Ibu Sri dia sadar penderitaan yang terjadi terhadap ibunya oleh sebab perbuatan dari calon mertuanya itu. Sudah berada di ujung tanduk pada bulan pernikahan, keraguan Dini semakin memuncak. Ia sama sekali telah dibodohi oleh gemerlap manis perkataan Bagus yang telah menodai ketulusan cintanya. Ia juga merasa telah menjadi anak yang durhaka karena tidak mengikuti segala perintah yang dilakukan oleh orang tuanya saat itu.
Sembari menengok ibunya yang masih terbujur kaku di kamar, Dini tersenyum menghadap ke arah jendela kamar ibunya. Ya, kali ini tidak bisa dipercaya lagi, wanita yang terlahir dengan rasa sakit akan menjadi seorang wanita yang dipenuhi dengan dendam dan karma. Dan hal ini digambarkan langsung oleh Dini yang saat itu menatap dunia bagaikan sebuah panggung drama yang dimainkan oleh orang-orang besar. Dia hanyalah pemeran pengganti yang ketika sudah tidak lagi menarik maka akan diganti oleh pemain lainnya yang secara kebutuhan lebih dibutuhkan dibandingkan dengannya. Dunia itu kejam ya, Bu. Kita ini orang biasa terlahir sebagai keluarga petani yang tidak kaya dan juga tidak miskin. Namun orang-orang yang memiliki tanah bertuah dan harta yang melimpah seolah-olah menjadi Tuhan dalam satu hari untuk memperdaya orang-orang seperti kita. Layakkah kita menjadi manusia yang terpinggirkan dengan garis penghinaan seperti ini? Ia kemudian menuju ke ranjang ibunya, mengelus rambut Ibu Sri secara perlahan, lalu tak berselang lama Dini meneteskan air mata hingga terjatuh tepat di pipi ibunya. Andaikan aku menuruti apa kemauan ibu, maka aku tidak akan membuat ibu semenderita ini. Melati dan sisir terkutuk itu adalah dua benda yang nantinya akan menjadi karma bagi keluarga iblis itu, Bu. Aku siap mengorbankan semuanya untuk mengganti nyawa-nyawa orang yang sudah melayang dengan sia-sia di bulan pengantin ini. Dini harus tetap kuat. Ia kembali mengusap air matanya dan bertindak seolah-olah tidak akan terjadi apa-apa untuknya saat ini. Ia menyanggul rambutnya yang sudah berantakan dan beranjak pergi dari kamar ibunya. Akan tetapi tanpa disadari oleh Dini, Ibu Sri ternyata mendengar semua apa yang dikatakan oleh anaknya itu. Hati kecil anaknya telah terketuk. Kini Dini telah menemukan jalan kehidupannya dan telah mengetahui langkah selanjutnya untuk bisa menyelesaikan permasalahan kompleks yang sedang dihadapinya saat ini. Di rumah Mbak Suryani kini kekecewaan terbesar benar-benar tergambarkan di raut wajah Ustadz Somantri. Entah mengapa hatinya begitu terkikis mendengar asumsi dari Ibu Sumi yang sangat sesuai dengan logika terkait dengan harta kekayaan tersembunyi yang dimiliki oleh Mbak Sur. Aku bukan curiga dengan apa yang sudah terjadi saat ini. Ngunduh jiwa tercipta bukan tanpa alasan. Bisa jadi ada penggeraknya. Aku tidak yakin jika hanya Bunda Melati saja yang menjadi sosok utama dalam panggung persembahannya. Lagi dan lagi Ibu Sumi seperti memberikan banyak asumsi yang tidak masuk akal, namun jika dipikir secara logika memang benar adanya. Ibu Sumi selayaknya orang yang bertugas memandikan jenazah telah mengetahui tanda-tanda jenazah yang meninggal dengan meninggalkan banyak sekali urusan di dunianya. Hal ini menjadikan keraguan besar terkait dengan apa yang sudah terjadi selama ngunduh jiwa itu diciptakan. Hal yang seharusnya tidak ditemukan dalam pencariannya kini terkuak dengan sendirinya. Selama ini kita hanya mencurigai Bunda Melati yang notabene sebagai penggerak dari ngunduh jiwa. Akan tetapi kita tidak pernah mencurigai suaminya. Sekarang aku ingin bertanya kepada Mbak Sur, di manakah suami dari Bunda Melati? Mbak Sur tiba-tiba terkejut mendapatkan pertanyaan semacam itu. Raut wajahnya tiba-tiba saja berubah manakala Ibu Sumi melemparkan pertanyaannya tidak diduga-duga sebelumnya. Suami dari Bunda Melati? Apakah ketika di hari pernikahan Rahayu dia datang, atau memang sengaja disembunyikan oleh Bunda Melati? Ibu Sumi melihat dengan jelas keraguan yang tertanam dalam wajah Mbah Sur. Keraguan yang tercipta membuat mulutnya sulit mengatakan kejujuran di hadapannya. Kedua tangan dari Mbah Sur juga bergetar seperti sedang menenangkan dirinya sendiri untuk bisa memilih dan memilah kalimat yang berada di kepalanya agar jawabannya tidak menimbulkan kecurigaan terhadap pertanyaan yang dilontarkan oleh Ibu Sumi. Mengenai itu. Ustadz Somantri menunggu jawaban jujur dari mulut Mbah Sur. Ibu Sumi tersenyum. Dia sudah tahu jawaban apa yang ingin dikatakan oleh Mbah Sur lewat dengan penggambaran wajah dari Mbah Sur yang penuh ketakutan. Apakah ada pantangan tertentu terhadap orang yang terikat dengan perjanjian dari ritual ngunduh jiwa itu sendiri? Tiba-tiba Mbah Sur langsung bersujud tepat di kaki Ibu Sumi. Dia memohon-mohon kepada Ibu Sumi untuk tidak melanjutkan pembongkaran dari ritual ngunduh jiwa ini lebih dalam.
Nyalinya benar-benar menciut tatkala Ibu Sumi berhasil membongkar secara perlahan terkait dengan fakta yang ada di dalam ritual tersebut. Aku mohon, kau jangan lebih dalam untuk turut serta dalam hal ini. Aku tidak ingin hal-hal yang mengerikan akan terulang kembali. Ibu Sumi kemudian melepaskan kedua tangan Basur yang memohon-mohon sembari memegangi kedua kakinya dengan sangat kencang agar Ibu Sumi tidak melanjutkan pembongkaran lebih dalam terkait dengan ritual ngudu jiwa. Ibu Sumi mencoba menegakkan kembali dagu Basur yang sudah merendah secara usia. Basur jelas lebih tua dari Ibu Sumi. Akan tetapi terkait dengan kebodohan dalam memilih jalan hidup, Basur adalah salah satu orang dari orang-orang yang sengaja menerjunkan diri ke dalam sumur penuh dengan kerikil tajam dibanding dia menjatuhkan diri ke dalam ranjang tidur berisi bantal-bantal empuk yang membuat tubuhnya menjadi nyaman. Hidupmu tinggal dalam hitungan tahun lagi. Tanahmu yang begitu luas tidak menjamin siksa kuburmu diringankan. Aku bisa mengatakan seperti ini karena dosamu sangatlah besar. Kau telah menjual anakmu sendiri lalu menjadikan masa tuamu penuh dengan gemerlap harta yang sejatinya telah menyeretmu dalam neraka dunia. Ustadz Somantri terkejut dengan kalimat indah yang baru saja dilontarkan oleh Ibu Sumi. Menurutnya perkataan itu benar-benar telah menunjukkan jati diri dari Basur yang sudah berada di ambang penyesalan. Seharusnya hari ini kau pergi ke masjid untuk mendengarkan pesan-pesan kematian dan menanamkan banyak ladang pahala. Akan tetapi dengan memberitahu semua hal-hal yang kau ketahui dengan ngudu jiwa, maka masa tuamu akan penuh dengan kedamaian. Bukan hanya itu saja, siksa kuburmu akan diperingan kecuali kau menjadi hamba yang benar-benar bertobat terhadap Tuhan. Kurang ajar kau Sumi. Kau tahu apa tentang dosa dan siksa kuburku? Kau tahu apa tentang kehidupanku yang penuh dengan penderitaan? Kau tahu apa tentang Rahayu dan segala kesedihannya? Tanpa sadar, Basur telah membongkar secara perlahan terhadap keraguan dari hati Ustadz Somantri yang awalnya tidak mempercayai jika Rahayu benar-benar ditumbalkan oleh Basur. Jadi, apa yang dikatakan oleh Ibu Sumi benar? Rahayu ternyata ditumbalkan atas kehendakmu. Tiba-tiba Ibu Sumi tertawa terbahak-bahak. Pak Sumarti yang melihat istrinya itu tertawa hanya keheranan. Baru kali ini dia melihat sisi lain dari istrinya yang benar-benar sangat tidak terduga. Sialan kau Sumi, kau sudah menjebak. Aku akan mengakui semua perbuatan salahku. Pak Sumardi berusaha menghentikan pertikaian itu. Ia mencoba untuk menangkis satu persatu pukulan dari Basur yang terlihat sangat tidak bertenaga karena telah dimakan usia ke arah istrinya. Pergi kau dari rumahku, pergi! Ibu Sumi menghentikan tawanya sekarang. Ia kemudian menundukkan kepalanya sembari memainkan jari jemarinya secara perlahan, seolah-olah ingin membuktikan segala apa yang diucapkannya. Ibu Sumi justru memberi tantangan yang mengerikan kepada Basur. Aku tahu siapa pelaku sebenarnya dalam ngudu jiwa ini. Aku tahu ketakutan terbesarmu saat ini, Basur. Aku tahu apa yang selama ini orang-orang menyalahkan Bunda Melati karena merasa sejatinya pelaku penumbalan ini adalah dirinya sendiri. Apa maksudmu, Sumi? Apakah Prihas pengantin benar-benar telah melakukan ritual khususnya kepada pelaku di balik ini semua? Apakah Bunda Melati hanya sebagai pengecoh dari asumsi masyarakat? Atau pelaku itu sendiri adalah orang yang selama ini sengaja disembunyikan agar bulan pengantin tetap menciptakan ngudu jiwa terhadap gadis-gadis perawan? Basur berteriak dengan kencang dan meminta kepada Ibu Sumi untuk diam. Dia tidak ingin Ibu Sumi meneruskan kembali apa yang seharusnya tidak diucapkan. Cukup Sumi, kau bukan asli orang desa Wongso. Kau sendiri tidak tahu menahu kenapa semuanya bisa terjadi. Ibu Sumi kemudian melepaskan tangan suaminya yang masih menahannya agar tidak lepas kendali tatkala emosinya sudah meluap dalam menanggapi tanggapan dari Basur. Aku ini orang yang sering memandikan jenazah setiap hari. Aku bergelut kepada keseimbangan emosi yang diungkapkan para jenazah yang belum siap untuk mati.
Semenjak ngunduh jiwa berlangsung, hidupku penuh dengan teror dan ketakutan. Suara tulang belulang yang dipatahkan, tangisan wanita yang merintih kesakitan dan meminta tolong. Itu semua adalah suara dari anakmu, Rahayu. Basur terkejut mendengar hal tersebut. Dia tidak menyangka jika apa yang dirasakan oleh Ibu Sumi melebihi dari dugaannya sendiri. Teror dan kejadian yang mengerikan lainnya benar-benar sudah menyebar dan terjadi ke beberapa orang yang bahkan untuk Basur sendiri tidak mengenalinya. Namun ada satu pertanyaan yang saat itu juga tercipta di pikiran Basur. Mengapa Ibu Sumi bisa mendapatkan teror dari Rahayu? Apakah ada kesalahan yang terjadi kepada Ibu Sumi hingga membuat Rahayu terus-menerus menerornya? Tapi mengapa kau juga mendapatkan teror? Apa yang menjadikan Rahayu menerormu? Kali ini Ibu Sumi tidak bisa menjawabnya. Ia hanya bisa terdiam sembari menahan rasa sesak di dadanya jika mengingat kejadian itu kembali. Pak Sumardi mulai angkat bicara. Dari tadi ia hanya terdiam. Mungkin dengan mengambil kesempatan bicara ini atmosfer ruangan menjadi lebih tenang. Begini Basur, saat itu kami berdua sedang memandikan jenazah dari Wati. Kau mungkin telah mengenalnya. Dia pasti sudah mengenalnya. Basur dan Pak Wikto itu satu komplotan. Apa maksudmu? Diam dulu. Jika semua dibicarakan seperti ini tidak akan selesai. Tujuan kita adalah membatalkan proses ngunduh jiwa. Besok sudah memasuki bulan pengantin. Jika kita semua tidak bisa menyelesaikannya, tidak semua apa cukup kita berdua. Dua orang ini adalah komplotan dari mereka. Lagi dan lagi Ibu Sumi kembali memotong pembicaraan dari Pak Sumardi. Entah apa yang membuatnya kesal hingga tidak menyukai sama sekali dari Basur dan juga Ustadz Somantri. Diam dulu Bu, aku tahu kita berdua akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikannya. Tapi dengan siapa lagi kita akan mencari informasi ini selain dengan mereka berdua? Aku mohon untuk semuanya. Besok adalah bulan pengantin. Aku sendiri tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi kita sudah mendapatkan informasi terkait dengan pengantin selanjutnya yang akan dinikahkan oleh Bagus. Apakah ada saran untuk bisa menggagalkannya? Akan tetapi gerak-gerik dari Basur mulai terlihat kembali. Sepertinya dia sudah menyadari apa yang seharusnya dilakukan untuk menebus semua dosa-dosanya di masa lalu, untuk kesejahteraan serta kedamaiannya di masa sekarang. Aku tahu kalian berdua ingin menyelesaikan ngunduh jiwa. Tapi menurut kalian berapakah pelaku dari orang-orang yang melakukan ngunduh jiwa itu? Pelaku ngunduh jiwa? Benar, sebelum kita menyelesaikan semua masalahnya, apa kalian tahu berapa pelaku dari ngunduh jiwa itu? Setauku pelakunya itu ada 4. Sebutkan. Bagus, Bunda Melati, Bi Ima dan juga Cici. Bagaimana dengan Wikto? Tidak ada salahnya memang untuk memberikan argumen terkait hal itu. Akan tetapi status dari Basur sendiri masih belum jelas. Apakah dia memang pelaku yang layaknya sama seperti Pak Wikto, atau memang dia hanyalah sekutu yang membantu proses ngunduh jiwa dijalankan? 2 orang. Tiba-tiba Ibu Sumi memberikan sebuah argumen yang berbeda dari yang lainnya. Ia sendiri telah memikirkan secara matang terkait dengan pelaku asli dari ngunduh jiwa itu. 2 orang siapa saja? Aku tidak tahu terkait 2 orang pelaku ini. Mungkin kau adalah satu-satunya orang yang masih dalam ikatan sekutu terhadap mereka, yang sudah mengetahui secara pasti pelakunya. Akan tetapi aku sudah mengira jika pelakunya adalah orang yang selama ini disembunyikan dan tidak diketahui oleh siapapun. Sedangkan mereka hanyalah penggerak dari ngunduh jiwa. Basur tersenyum mendengar jawabannya diberikan oleh Ibu Sumi. Akan tetapi menurutnya jawaban yang baru saja disebutkan oleh Ibu Sumi masih belum tepat. Ibu Sumi masih belum bisa menyebutkan nama pelaku dari ngunduh jiwa itu sendiri. Jadi siapa pelakunya? Benar seperti apa yang dikatakan oleh Sumi. Pelakunya sengaja disembunyikan. Dia akan muncul ketika bulan pengantin itu tiba.
Bu Sumi dan Pak Sumardi terkejut mendengar penjelasan dari Mbak Sur, padahal selama ini mereka berdua hanya berkelibat kepada Bunda Melati dan beberapa orang yang secara jelas melakukan ritual itu sendiri. Siapa pelakunya? Aku tidak bisa memberitahu akan hal itu. Tunggu, jika dirimu tidak bisa memberitahu, apakah selama ini semua yang kau ceritakan hanyalah karangan palsu dirimu sendiri? Kali ini Mbak Sur yang tertawa kegirangan. Dia seolah-olah sedang mengejek dan merendahkan Ibu Sumi serta lainnya karena telah mempercayai cerita yang telah ia buat sebelumnya. Aku sengaja melakukan hal tersebut. Aku membolak-balikan fakta. Saat bulan pengantin tiba dan saat pernikahan itu diadakan, mereka melakukan sebuah ritual, bukan sebuah akad atau ikatan untuk kedua mempelai. Benar saja apa yang selama ini dicurigai oleh Ibu Sumi. Mbak Sur benar-benar telah membohonginya dan juga suaminya. Ternyata saat bulan pernikahan tiba, kedua mempelai akan melakukan sebuah ritual khusus yang ritualnya itu sendiri bertujuan untuk menyesuaikan syarat dari ngudu jiwa. Kurang ajar kau tua bangga. Kau telah membuat siksa kubur dalam duniamu sendiri. Teriak Ibu Sumi sembari mencoba untuk menarik rambut putih dari Mbak Sur. Tapi anehnya Mbak Sur bukannya merasa kesakitan saat rambut tuanya ditarik oleh tangan Ibu Sumi, justru dia tertawa kegirangan sembari meneteskan air mata. Menurutnya pertemuan itu adalah pertemuan yang paling membahagiakan. Cepat katakan siapa pelakunya. Cepat katakan bajingan. Udah buka kasihan Mbak Sur. Tidak ada kata kasihan untuk iblis yang merasuk itu abangga ini. Dia adalah sekutu dari Bunda Melati. Dia sengaja menumbalkan anaknya. Dia sendiri telah membuat karangan bebas terkait dengan peristiwa di bulan pengantin. Pak Sumardi meminta kepada Ustadz Somadri untuk membantunya dalam melepaskan kedua tangan istrinya. Bantu aku Ustadz sialan. Jangan hanya diam. Iya Pak. Ustadz Somadri berusaha membantu Pak Sumardi untuk melepaskan ikatan itu. Ia juga berusaha penuh agar keduanya benar-benar dipisahkan. Tampaknya kekesalan dari Ibu Sumi sudah mencapai batasnya, sedangkan Basur dia dengan sangat mudahnya mampu memberikan pancingan kepada Ibu Sumi agar masuk ke dalam perangkap emosinya. Sampai akhirnya rambut dari Basur banyak yang rontok dan berjatuhan. Hal ini membuat rambutnya menjadi rusak karena jambakan hebat yang dilakukan oleh Ibu Sumi. Sesaat setelah keduanya dipisahkan, Basur menundukkan kepalanya. Kau tahu mengapa aku menyerahkan Rahayu kepada mereka? Dia benar-benar akan mensejahterakan kami semua dengan kekayaan yang dibuat oleh demit manten. Apakah kau tidak tertarik, Sumi, untuk mengetahui siapa pelakunya? Kalau memang nantinya ada tulah dari apa yang kau beberkan pada kami saat ini, pastinya besok aku akan datang lagi kemari. Untuk apa kau datang lagi kemari? Untuk memandikan jenazahmu. Bajingan! Ibu Sumi langsung meninggalkan Basur dan yang lainnya Pak Sumardi mengikutinya dari belakang. Keduanya benar-benar berani terhadap kematiannya sebenarnya sudah ada di depan matanya sendiri. Entah mengapa selama ini Ibu Sumi tidak takut akan kematiannya, siap merenggutnya. Dia seolah-olah sudah melihat kematiannya sendiri dalam jangka waktu yang tidak akan lama lagi. Mungkin ngunduh jiwa adalah salah satu penyebab mengapa Ibu Sumi sendiri telah berada dalam kehidupannya setiap harinya dekat dengan kematian. Karena itulah dia ingin sekali untuk menyelesaikan semuanya agar kehidupannya tidak berpandangan lagi terhadap kematian yang sudah berada di ujung tanduk.